Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali di tempat yang mulia ini. Insyaallah kita akan lanjutkan belajar kita setelah kita liburan 2 hari, yang semoga liburan tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh antum semua dalam rangka untuk menghilangkan capek lelah, kemudian kejenuhan, kebosanan, karena belajar itu memang capek. Kemudian dengan liburan itu kita semua bisa kembali semangat untuk belajar. Dan salah satu tema apel tausiah pada pagi hari ini adalah semoga bisa menambah semangat kita semua kembali belajar, yaitu tentang ilmu agama itu lebih penting, lebih bermanfaat daripada harta. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya kita ditanya suruh milih, pilih harta, uang yang banyak atau ilmu yang bermanfaat, ilmu agama yang bermanfaat, pilih mana? Pilih uang. Ilmu yang bermanfaat, Masya Allah. Sebenarnya seorang itu suka, cinta dengan harta itu tidak tercela. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan harta, uang merupakan kebaikan, khair. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya yaitu manusia, sungguh mencintai harta. Khair di sini kata para ahli tafsir itu harta. Lasyadid, sangat berlebihan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Fajr, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian sangat mencintai harta secara berlebihan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memfitrahkan kepada kita salah satunya kesukaan, kecintaan kepada harta benda. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya dalam surah An-Nisa Allah menyebutkan harta itulah qiyaman. Itu penopang kehidupan kita. Jangankan kita ini yang waras semua. Orang gila aja suka duit apa enggak? Orang gila aja
itu senang, suka sama uang. Suka dengan apa? Dengan harta. Dia kalau datang ke orang pasti mintanya apa? Mintanya uang gitu. Masa yang waras nggak suka? Cuma yang jadi permasalahan, mana yang lebih baik? Harta atau ilmu agama yang bermanfaat? Walaupun orang itu banyak pasti memilih apa? Uang, harta. Tapi ya, ilmu agama yang bermanfaat itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Yang pertama, ya, bahwasanya harta itu adalah warisan orang-orang kaya dan para raja. Sedangkan ilmu agama itu warisan siapa? Warisan siapa? Para nabi. Rasulullah SAW bersabda, ya, innamal ulama warasatul anbiya, kata Rasulullah SAW. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirham, walakin warrasul ilm. Faman akhadahu bihadzin wafir. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya para ulama, orang-orang yang alim, yang mengetahui ilmu agama, mereka adalah para pewaris para nabi. Dan para nabi dan para rasul itu tidak mewariskan apa? Harta. Akan tetapi mereka mewariskan apa? Ilmu agama. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Sangat banyak. Kenapa? Karena ilmu itu lebih baik daripada harta benda. Ya, harta kita ketika kita mati, apakah dibawa ke kuburan ya? Dibawa enggak? Kuburin saya dengan harta benda saya gitu. Enggak. Pasti jadi apa? Warisan. Yang kadang warisan itu manfaat, atau sebaliknya malah jadi apa? Rebutan ahli waris sampai bermusuhan. Putus tali silaturahmi. Di sini. Tapi ilmu yang bermanfaat akan terus bersama seorang masuk ke dalam kuburnya. Ya, di sini. Terus yang kedua, ya, ini sebagaimana di dalam asar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berkata kepada salah seorang tabi'in bernama Kumail bin Ziyad, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepadanya, ya Kumail, innal ilma khairun minal mal, fa innal ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wahai Kumail, sesungguhnya ilmu agama itu lebih baik daripada harta, daripada uang. Kenapa? Karena ilmu agama itu menjaga dirimu, sedangkan kamu yang menjaga harta. Kalau kita punya uang banyak, harta, yang jagain siapa? Yang nyimpen siapa? Kita kan? Beda dengan ilmu. Ilmu itu ya yang menjaga diri kita. Menjaga diri kita dari segala macam kesesatan. Dari perbuatan syirik, dari perbuatan bid'ah, dari perbuatan yang haram, sehingga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu tersebut. Kenapa? Karena dengan ilmu agama Allah akan mengangkat kebodohan pada diri kita. Orang yang bodoh
dalam masalah urusan agama itu dapat membahayakan dirinya maupun orang lain. Ya, jadi orang kalau bodoh, nggak ngerti tentang ilmu agama, itu bisa membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan orang lain. Membahayakan dirinya sendiri. Coba, siapa yang masih ingat cerita ada orang yang telah membunuh 99 orang? Rasulullah SAW pernah bercerita dahulu ada orang telah membunuh 99 jiwa, bayangkan. Namun orang tersebut sadar. Dia sadar pengen tobat berhenti. Datanglah dia bertanya kepada apa? Kepada ahli ibadah. Ahli ibadah. Dan ahli ibadah biasanya kurang ilmunya. Ketika pembunuh itu bertanya kepada ahli ibadah tersebut, hal min taubah, katanya. Apakah masih ada kesempatan taubat untuk diriku? Apa kata itu? Kata ahli ibadahnya, melihat orang tersebut telah membunuh 99 jiwa. Melihat bahwasanya ini dosanya besar sekali. Dosanya besar sekali. Banyak sekali orang yang telah dia bunuh. Ya, kata ahli ibadah ini, tidak ada. Gak ada taubat bagimu. Kamu sudah melakukan kejahatan yang sangat besar. Akhirnya apa? Akhirnya pembunuh itu yang tadinya ingin bertobat menjadi putus asa. Karena sudah ditutup pintu taubat bagi dirinya. Sudah dicap jelek, penjahat, kriminal. Dah, nggak ada kesempatan untuk menjadi orang baik. Akhirnya dia putus asa. Dia bunuh itu ahli ibadah. Dibunuh sama dia jadi berapa? Orang itu jadi bunuh berapa orang? 100, bayangin. 100 orang. Setelah dia bunuh 100 orang, berjalan waktu, kemudian datang kesadaran lagi pada dirinya. Itulah manusia. Allah tetap ciptakan kita memiliki kesadaran untuk berbuat kebaikan. Maka dia pun datang lagi bertanya kepada yang kedua ini, seorang ahlul ilm, seorang ahli agama. Dia datang dan bertanya kepada orang tersebut, saya sudah bunuh 100 orang. Hal min taubah, apakah saya masih ada kesempatan untuk bertaubat? Apa kata ahli agama itu? Seorang ulama tersebut, ma yamna'uka minat taubah. Itu, apa yang menghalangi kamu dari bertobat pada Allah Subhanahu wa taala? Bertobat. Sebesar apapun dosa kita, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Sebanyak apapun dosa kita, selama kita bertaubat, maka apa? Allah akan ampuni. Rasulullah SAW bersabda apa? At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa, maka dia seperti orang yang tidak memiliki dosa apapun. Terhapus. Maka orang tersebut pun semangat. Kata ahlul ilmi tersebut, kata orang yang pintar agama tersebut, udah kamu pergi. Jangan tinggal di negeri kamu. Negeri kamu adalah negeri yang buruk. Negeri yang buruk. Pergi ke negeri sebelah sana. Yang di dalamnya terdapat penduduk yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Artinya tinggalkan tempat kamu. Lingkungan kamu, lingkungan buruk. Tinggalkan teman-teman kamu. Karena seorang yang asalnya baik bisa jadi buruk. Karena sebab teman-teman yang buruk. Karena sebab lingkungan yang buruk. Sudah pindah, hijrah. Akhirnya orang tersebut apa? Benar, pergi. Hijrah, tapi di tengah jalan apa? Wafat, meninggal. Sampai akhirnya dalam hadis
ya, malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih. Ya, berselisih. Apakah dia akan dimasukkan ke dalam neraka atau ke surga? Yang pada akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala ya mengutus seorang manusia sebagai hakim. Disuruh ukur jaraknya mana lebih dekat, negeri yang buruk atau negeri yang baik. Ternyata apa? Ketika diukur jarak orang tersebut dengan negeri yang baik lebih dekat. Akhirnya dia masuk surga, bayangkan. Tapi bukan berarti kita bermudah-mudah, kalau gitu kita boleh bunuh orang. Enggak boleh. Gitu. Dosa besar gitu. Ya. Dosa sangat besar. Gitu. Membunuh jiwa itu. Ya, di sini ya. Nah, maka dari sini ini bahaya kalau misalnya orang nggak memiliki ilmu agama bisa membahayakan dirinya sendiri seperti ahli ibadah tersebut. Dan orang yang tidak memiliki ilmu agama bisa juga membahayakan orang lain. Di dalam hadis riwayat Abu Daud ya disebutkan ada orang sedang safar, beberapa orang sedang safar. Kemudian salah satu dari mereka kepalanya tertimpa batu besar. Kemudian berdarah. Celakanya ya dia mimpi basah ketika sehabis bangun tidur. Udah luka kepalanya ya, kemudian mimpi basah. Ihtilam. Kalau mimpi basah, kewajibannya apa anak-anak? Mandi, ya kan? Kepalanya luka. Kepalanya luka. Maka dia bertanya kepada temannya, ya, Halimin Ruksa katanya. Apakah saya dapat keringanan katanya? Dapat keringanan? Kata temannya apa? Lah, enggak. Wa tastati alma katanya. Kamu mampu untuk menggunakan air. Ya, akhirnya apa? Mandi apa? Mandi wajib. Mandi wajib atau mandi setelah mandi kepalanya dibasahin, kan namanya mandi junub kan? Mandi wajib itu semuanya harus basah. Ya, kalau ada bagian tubuh nggak basah sedikit aja nggak sah nanti. Mandi dibasahin seluruh tubuhnya, habis mandi apa? Mati. Bayangin. Habis mandi mati. Kenapa? Kalau kepalanya terluka, kena batu besar. Dia mandi. Setelah mandi meninggal. Maka ya dilaporkan kepada Rasulullah SAW kejadian ini. Rasulullah SAW marah. Rasulullah SAW marah. Kata Rasulullah, qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka. Lihat kata Rasulullah. Ala yas'alu idza lam ya'lamu fa inna syifa'al as-su'al. Kata Nabi SAW, kenapa mereka tidak bertanya kalau nggak tahu? Malah berfatwa tanpa ilmu, malah ngejawab tanpa ilmu. Kata Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya obat dari kebodohan yaitu dengan bertanya, kata Rasulullah SAW. Yaitu bertanya supaya dapat apa? Dapat ilmu. Nah, kisah ini orang ya karena nggak punya ilmu membahayakan orang lain. Makanya orang yang tidak memiliki ilmu agama ya dia akan bisa menyesatkan orang dan dia pun menjadi orang yang sesat. Dan sekarang banyak orang-orang yang tersesat. Ya, bayangkan di situ. Di akhir zaman Rasulullah SAW menghabarkan ilmu itu akan diangkat oleh Allah dengan diwafatkannya para ulama. Ketika para ulama telah wafat, ittakhalan nas ru'usan juhala. Manusia mengambil apa? Mengambil pemimpin-pemimpin dari orang-orang yang bodoh. Apa kata Rasulullah? Adallu. Maka mereka pun sesat, ya, dan menyesatkan. Makanya, ya, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu umum dunia itu penting. Penting.
untuk bekal kita menjalani kehidupan ini. Tapi belajar ilmu agama jauh lebih penting lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala macam kesesatan dan penyimpangan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.